Kemudian hukum suci dan haid saat bangun tidur. Nah, jika sebelum tidur haid, mau tidur itu masih kondisi haid, tapi begitu bangun tidur kok sudah suci, sudah nggak keluar lagi, kemudian dilihat dengan kapas, dites dengan kapas sudah nggak ada bercak, maka dihukumi suci sejak tidur. Ini demi ihtiyat ya, maksudnya gimana? Kan kita tidak tahu ya, ketika tidur itu tadi tidur sampai menit keberapa dari mulai tidur kita tidak tahu. Maka dalam kondisi seperti ini, anggap saja sucinya itu ketika mulai tidur, mulai ngeles, mulai tertidur itu kira-kira jam berapa ya, dikira-kira ya. Ini untuk ihtiyat, misalnya ini kaitannya menjadi penting kalau tidurnya itu melewati waktu sholat ya. Misalnya jam 11:30 belum zuhur ya, itu dalam keadaan haid, kemudian tidur, bangun asar kok sudah suci, maka anggap saja bahwa zuhur itu juga sudah suci. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ihtiyat atau kehati-hatian. Loh, berarti kalau seperti itu sholat zuhurnya diqadha ya. Jadi jangan dablik kemudian ini sucinya kan sesudah bangun itu kan asar ya, berarti zuhur tadi saya mau tidur kan masih haid, berarti zuhur kemungkinan masih haid ya. Jangan pakai asumsi seperti itu. Ini untuk ihtiyat. Kalau tidur dalam keadaan haid kemudian bangun tidur sudah suci, maka dihukumi suci sejak mulai tidur. Sebaliknya, jika sebelum tidur masih suci, tapi bangun tidur sudah kedapatan haid, maka dihukumi haid sejak bangun, bukan sejak awal. Sekali lagi, ketentuan ini dalam rangka untuk ihtiyat ya, terutama kalau tidurnya melewati waktu sholat. Misalnya begini, sebelum tidur itu suci, sebelum tidur berarti jam 11 misalnya ya. Jam 11 itu masih suci, tidur. Kemudian bangun jam 1. Bangun jam 1 sudah dalam keadaan haid. Loh, kok ada darahnya? Oh, ternyata sudah haid. Maka jangan kemudian menggunakan asumsi bahwa haid itu terjadi jam 11:30. Berarti saya haid itu kemungkinan sakurungi zuhur sudah haid sehingga zuhur tidak wajib diqadha. Bukan seperti itu ya. Tapi demi ihtiyat, maka jika terjadi seperti itu dihukumi haid sejak bangun tidur. Berarti jam 1 itu mulai haid. Otomatis ketika zuhur itu masih suci sehingga zuhur wajib diqadha ya. Ingat sekali lagi, jika sebelum tidur haid dan bangun tidur suci, maka dihukumi suci sejak tidur. Sebaliknya, jika sebelum tidur suci dan bangun tidur haid, maka dihukumi haid sejak bangun. Ketentuan ini diambil untuk kehati-hatian ya. Kemudian jika terjadi pendarahan saat hamil, apakah hamil itu otomatis tidak haid? Oh enggak ya. Secara medis maupun secara fikih, ternyata orang hamil itu juga bisa haid. Jika terjadi pendarahan saat hamil, kalau memenuhi kriteria haid, maka dihukumi haid. Jika mencapai 24 jam dan tidak bersamaan dengan rasa sakit, pertanda akan melahirkan. Artinya kalau bersamaan dengan rasa sakit pertanda akan melahirkan, itu bagian dari darah
tolki namanya, damut tolki, darah menjelang kelahiran. Nah, jika keluar bersama dengan sakit pertanda akan melahirkan, maka tidak dihukumi haid, kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya. Ya. Kemudian haid yang terjadi saat hamil tidak masuk hitungan iddah, ya, tidak masuk hitungan iddah. Kelima, pembahasan kelima adalah soal masa suci. Ini agak rumit ya, nanti ada ilustrasinya ya. Minimal masa suci atau aqallut tuhri bainal haidhataini, minimal masa suci yang memisahkan antara haid yang satu dengan haid yang lain, haid depannya adalah 15 hari 15 malam atau 360 jam. Sehingga kalau suci tidak ada 15 hari, misalnya kok 12 hari suci 12 hari kok sudah keluar haid lagi, maka harus disempurnakan menjadi 15 hari. Ya. Maksimalnya tidak terbatas, bisa saja seseorang itu bertahun-tahun tidak haid ya. Kemudian kebanyakan wanita Indonesia suci 23 sampai 30 hari sekitarnya ya. Nah, bila suci tidak sampai 15 hari, baru 12 hari kok kemudian keluar darah lagi, maka sempurnakanlah masa sucinya menjadi 15 hari 15 malam. Sisanya dihukumi haid semua. Ya, kita agar lebih mudah kita buat ilustrasi ya. Itu ada tanda-tanda. Merah muda itu pendarahan, merah tua itu haid, putih suci, biru itu penyempurna suci. Kasus A, pendarahan 3 hari ya. Tanggal 1, 2, 3 misalnya ya. Bersih atau suci baru 12 hari, sudah pendarahan lagi 5 hari. Maka agar memenuhi batasan suci 15 hari, yang 3 hari tadi yang pertama dihukumi haid, yang 12 hari plus 3 hari itu suci, dan 2 hari berikutnya haid lagi. Kasus B, pendarahan 5 hari, kemudian bersih 11 hari tok. Baru 11 hari, belum 15 hari, kok sudah pendarahan lagi sampai 7 hari. Maka sama dengan di atas, disempurnakan ya. 5 hari haid, kemudian suci 15 hari, yaitu 11 plus 4, sisanya 3 hari haid ya. Kasus C, 2 hari pendarahan, bersih 14 hari, berarti kurang sehari ya. Kemudian 8 hari pendarahan lagi, berarti 2 hari haid, bersihnya 14 tambah 1. Ya. Berarti yang 8 hari pendarahan itu diambil 1 untuk suci. Berarti yang 3, 4, 1 yang biru itu masuknya istihadhah ya. Kemudian sisanya 7 hari itu haid. Kasus D, 6 hari pendarahan, bersih 9 hari, kemudian 6 hari lagi pendarahan lagi, maka 6 hari pertama haid, 9 hari ditambah 6, berarti itu penyempurna ya, penyempurna itu suci. Sehingga pendarahan kedua itu bukan haid tapi istihadhah sebagai penyempurna dari 9 hari ya. Kasus E, 7 hari haid atau 7 hari pendarahan, bersih 9 hari, kemudian 8 hari pendarahan lagi, berarti 7 hari dihukumi haid, bersihnya 9 plus 6 ya, 9 plus 6, sisanya berarti 2 hari itu yang haid ya. Kasus F, 12 hari pendarahan, 3 hari suci, 15 hari pendarahan, berarti 12 hari haid, kemudian suci 3 hari plus 12 hari, yang 3 hari baru dihukumi haid. Begitu ya, bisa difahami ya. Jadi harus disempurnakan menjadi 15 hari.
Namun perlu diingat bahwa konsep penyempurna suci itu hanya terjadi jika darah yang kedua keluar sesudah 15 hari. Contohnya 7-8-7, 7 hari. 7 hari pendarahan, 8 hari suci, 7 hari pendarahan. Maka 7 hari pertama dihukumi haid, 8 hari ini suci, 7 ini berarti penyempurna dari 8. 8 plus 7 kan 15. Sementara aqallu tuhri bainal haidataini, minimal suci di antara 2 haid itu 15. Berarti yang 7 ini bukan haid tapi istihadhah. 8 plus 7. Ini sekali lagi jika darah yang kedua keluar sesudah 15 hari. 15 hari kan 7 plus 8 kan ada 15. Maksudnya seperti apa ya? Nanti kita contohkan ya. Jika darah kedua keluar sebelum 15 hari, misalnya 7-7-7, maka sama dengan pendarahan lebih dari 15 hari. Maksudnya gimana? Masa maksimal haid itu 15 hari. Sedangkan masa minimal suci juga 15 hari. Kalau terjadi kasus 7 hari pendarahan haid ini ya, kemudian suci 7 hari, baru 7 hari suci kok sudah keluar darah lagi, maka dalam kondisi seperti ini berarti sama dengan pendarahan 21 hari, sama dengan pendarahan lebih dari 15 hari. Dalam hal ini berarti 21 hari. Kenapa? Karena 7 plus 7 itu hanya 14. Sedangkan masa maksimal haid itu 15 hari. Ini haid, ini suci, ini haid. Misalnya ini ya, ini pendarahan, ini suci, ini pendarahan gitu maksudnya ya. Begini, masa maksimal haid kan 15 hari, ini baru 7, kalau ditambah 7 hanya 14. Kok hari ke-15 sudah keluar lagi? Maka berarti ini kan pendarahan semua. Nah, plus 6. Kalau ini 1 hari, ya sudah berarti 7 plus 7 plus 1 itu dihukumi haid. Kalau menurut qaulu sahbi yang 7 ini ya termasuk haid juga. Kalau menurut qaulu laqti ya ini suci. Tapi ya, kita ambil qaulu sahbi berarti 7 plus 7 plus 1 ini haid. Tapi karena ini 7 berarti 1 lebih 6, berarti punjul 6 ya. 7 plus 7 harusnya tambah 1 biar memenuhi maksimalnya masa haid. Kok ini tambah 7, maka berarti sama dengan pendarahan lebih dari 15 hari. Soal hukumnya nanti apakah haid apakah istihadhah nanti bisa dilihat di ilustrasi di slide berikut ya. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak bisa memakai konsep penyempurna suci. Kita lihat bedanya ya. Nah, kita tentukan mana yang memakai konsep penyempurna suci dan mana yang pendarahan lebih dari 15 hari. Pertama kasus 9 hari pendarahan, 5 hari suci, 5 hari pendarahan lagi. 9 plus 5 ini kan hanya 14, plus 1 lebih 4 berarti ya. Kalau 15 maka dalam kondisi seperti ini bukan penyempurna suci tapi masuknya pendarahan lebih dari 15 hari. Kasus kedua 7-7-7 ya, sama dengan ilustrasi barusan ya. Ini berarti pendarahan lebih dari 15 hari, berarti 21 hari ini dihitung pendarahan semua. Yang ini 19 hari dihitung pendarahan semua. Kasus ketiga 8-7-7. Kalau kasus yang ketiga 8 hari pendarahan, 7 hari suci, 7 hari pendarahan. Dalam kondisi seperti ini maka berarti
8 plus 7 kan ada 15, berarti ini yang 7 hari yang kedua ini penyempurna suci ya, menyempurnakan suci, berarti ini bukan haid, ini istihadah. 8 hari pendarahan, kemudian baru 7 hari suci kok pendarahan lagi, maka pendarahan yang kedua ini masuk penyempurna suci. Kemudian kasus keempat 699, ini berarti masuknya 6 plus 9 15 ya, berarti masuknya menyempurnakan suci. Berarti 9, kalau di sini ada 9 plus 9 berarti 9 6 ya, berarti ini yang 6 hari suci, yang 3 hari haid ya. Kasus kelima 10 4 9 ya, kalau 10 plus 4 itu kan 14 berarti belum ada 15, maka berarti yang 9 ini 10 4 9 ini dihukumi pendarahan semua, pendarahan lebih dari 15 hari ya. 5 8 6 sama ya, pendarahan lebih dari 15 hari. 3 12 6 ini penyempurna suci. Apa yang membedakan konsep penyempurna suci dengan pendarahan 15 hari? Yang membedakan adalah jumlah antara ini dan ini. Kalau ini dan ini hanya 14, di sini pendarahan lebih dari 15 hari. Ini hanya 14. Kalau ini 8 plus 7 15. Kalau ini 6 plus 9 15. Ini 3 plus 12 15. Kalau ini tidak ada 15. Ini hanya 13, ini hanya 14. Kenapa 15? Karena 15 itu masa maksimal dari haid ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini bisa diulang lagi coba nanti ya. Dipahami betul ini ya. Mengapa ada konsep penyempurnaan suci? Karena darah yang keluar setelah 15 tidak ada sangkut pautnya dengan darah sebelumnya. Karena maksimal darah haid itu 15 hari, sementara minimal suci itu juga 15 hari. Bagaimana kalau pendarahan haid lebih dari 15 hari? Kan barusan kalau ada konsep penyempurna suci, ada pendarahan lebih dari 15 hari. Kalau terjadi pendarahan lebih dari 15 hari, maka haidnya disamakan dengan haid terakhir. Inilah yang disebut adat ya. Adat haid. Haidnya disamakan dengan haid terakhir, sucinya disesuaikan dengan suci yang terakhir. Untuk mempermudah kita lihat ilustrasinya ya. Ini contoh A. Haid 8 hari, suci 17 hari. Sesudah haid 8 hari dan suci 17 hari, kemudian terjadi pendarahan 1 tahun. Kan tidak mungkin itu haid semua, atau istihadah semua, kan tidak mungkin. Lalu bagaimana cara ngitungnya? Ngitungnya diikutkan dengan kasus terakhir. Berarti nanti ngitungnya diikutkan 8 hari haid, 17 hari suci, 8 hari haid 17 hari suci, 8 hari haid 17 hari suci, begitu seterusnya ya, sampai akhir pendarahan. Jadi 1 tahun itu kan tidak mungkin istihadah semua atau haid semua ya. Kemudian contoh B, haid 9 hari, suci 21 hari. Maka kemudian haid lagi 9 hari lagi, suci 21 hari lagi, haid lagi 11 hari. Ini terjadi perubahan ya. Tadi 9 kok ini 11 hari haidnya. Kemudian suci 19 hari. Kemudian pendarahan 5 tahun. Mana yang diambil? Diambil adalah yang terakhir. Bukan 9 tapi 11. Sucinya 19 ya. Yang diambil adalah yang terakhir. Sekali lagi yang terakhir. Itulah yang disebut dengan adah ya. Adat haid dan adat suci. 11 berarti nanti selama 5 tahun itu
11 hari dihukumi haid, 19 hari dihukumi suci. 11 hari dihukumi haid, 19 hari dihukumi suci, 11 hari dihukumi haid, dan 19 hari dihukumi suci. Contoh kasus C, haid 7 hari, suci 31 hari, haid lagi 7 hari, suci lagi 31 hari, haid lagi 7 hari, suci 31 hari, haid lagi 11 hari. Ini terjadi perubahan ya. Perubahan dari 7 kok tiba-tiba ganti 11. Suci 21 hari, kemudian pendarahan selama 10 tahun, maka yang diambil sekali lagi yang terakhir ya. Berarti nanti ngitungnya selama 10 tahun itu ya, naudzubillah min dzalik ya, pendarahan sampai 10 tahun. Ini kan cuma ilustrasi, contoh saja ya. Semoga jenengan semua tidak mengalami seperti itulah ya. Berarti 11 hari haid, 21 hari suci. Diambil bukan yang terbanyak tapi yang terakhir. Ini untuk apa? Untuk memudahkan sebenarnya ya. Untuk memudahkan. Kalau diambil yang terbanyak ya kalau catatan atau statistik haidnya jelas. Kalau statistik haidnya tidak jelas ya malah ruwet, dan ini menyusahkan kaum perempuan. Fikih itu kan fungsinya memudahkan. 11, 21. Haid dan sucinya disamakan dengan haid dan suci yang terakhir. Kita buat ilustrasi lagi. Ini simbol kalau yang merah darah, yang putih bersih, yang hitam haid, dan yang hijau suci. Ini kita pakai kasus bulanan ya. Bulan pertama haid 9 hari, bersih 19 hari. Nah, sesudah itu terjadi pendarahan selama 7 bulan ya. Berarti selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Maka ngitungnya begini ya. Berarti 9 hari ini haid, bersih 19 hari. Kemudian 2 plus 7 menjadi 9 hari haid, 19 hari suci, 4 pada bulan kedua plus 5 pada bulan ketiga, berarti 9 ya. 9 hari, 9 suci, 19 hari. Haid 9 hari, 6 plus 3 ya. Kemudian suci 19 hari, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya ya. Jadi bukan pakai tanggal tapi pakai siklus ini 9 19 gitu. Jadi jangan salah paham kalau adat itu bukan pakai tanggal. Artinya kalau tanggal 1 berarti nanti tanggal 1 enggak ya, tapi pakai ini nanti kalau terjadi pendarahan lebih dari 15 hari. Begini ya. 9, 19, 9, 19 dan seterusnya ya. Latihan ya. Ini contoh 6 hari pendarahan suci atau bersih 13 hari, kemudian 18 hari pendarahan, berarti 6 hari itu haid, bersihnya 13 plus 2 plus 2 menjadi 15, sisanya 16 hari. 16 hari itu kan lebih dari masa maksimal haid. Berarti ini dalam kondisi seperti ini 6 hari haidnya hanya 6 hari. Karena apa? Mengikuti adat atau mengikuti haid terakhir, yaitu 6 hari. Sisanya 10 harinya berarti istihadhah. Kasus B, 7 hari pendarahan, bersih 12 hari, kemudian pendarahan lagi 19 hari. Kasus B ini berarti 7 hari yaitu haid, bersih berarti kan cuma 12, berarti 12 ditambah 3 menjadi suci 15 hari sampai tanggal 22 ya. Ini bukan tanggal ya, tapi hitungan hari. Sisanya 16 hari.
16 hari itu kan lebih dari 15 hari. Ingat, kalau pendarahan lebih dari 15 hari, maka haid atau sucinya menyesuaikan yang terakhir. Maka berarti dari 16 hari sisanya itu yang 7 hari haid, yang 10 hari istihadah. Kasus C, 6 hari pendarahan, 10 hari suci, 20 hari pendarahan. Berarti 6 hari haid, 10 plus 5. Nah, plus 5 itu suci. Nah, ini karena cuma 15 hari tok, maka berarti 15 hari ini haid semua. Ya, sebab tidak lebih dari 15 hari, tidak sampai 16 hari. Haid kan bisa saja sampai 15 hari maksimal ya. Ingat ketentuan yang tadi ini, penyesuaian dengan haid terakhir ini jika pendarahannya lebih dari 15 hari. Kalau 15 hari itu ya masuknya masih haid. Kasus D, 3 hari pendarahan, 14 hari bersih, 22 hari pendarahan. Berarti 3 hari haid, bersihnya 14 plus 1. Nah, berarti 15. Sisanya 21 hari. Berarti dari 21 hari pendarahan itu sebenarnya ada lagunya ya, tapi tidak perlu kita anulah ya. Berarti 3 hari haid. Nah, suci kok 15 hari. Nah, sucinya berarti juga sama, disesuaikan dengan suci terakhir. Berarti suci 15 hari, yang 3 haid. Kasus E, 2 hari pendarahan, bersih 3 hari, pendarahan lagi 24 hari. Berarti 2 hari haid, bersihnya atau sucinya 13 plus 2 menjadi 15. Sisanya 22 hari. 22 hari ini haidnya menyesuaikan haid terakhir, sucinya juga sama menyesuaikan suci terakhir. Berarti 2 hari haid, yang 15 hari istihadah, sisanya 5 hari itu haid. Yang terakhir 6 hari pendarahan, 9 hari suci, 20 hari pendarahan. Berarti 6 hari haid, 9 plus 6 itu suci, kemudian sisanya 14 hari. Nah, kalau 14 hari ini berarti haid semua. Kenapa? Karena maksimal haid itu 15 hari. Kalau cuma 14 hari tok berarti haid semua. Kalau lebih dari 15 hari baru suci disesuaikan dengan suci terakhir, dan haid disesuaikan dengan haid terakhir sebagaimana tadi yang diatur.